Saya tidak pernah membayangkan bahwa sebuah meditasi kuno yang hampir terlupakan bisa mengubah cara saya melihat dunia, diri saya sendiri, dan setiap langkah yang saya ambil. Namun, semuanya dimulai pada hari ketika saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang terasa seperti sebuah panggilan. Seolah-olah ada suara halus yang berbisik di dalam hati saya, mengatakan bahwa saya harus melangkah ke dalam keheningan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Saya menyebutnya panggilan, namun jujur saja, rasanya lebih seperti undangan dari sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan. Dan mungkin, bukan hanya undangan, tetapi peringatan lembut, sebuah dorongan lembut dari alam, dari langit, atau mungkin dari malaikat yang selama ini mengawasi tanpa saya sadari. Pada awalnya saya tidak mengerti, namun setelah semua terjadi, setelah pengalaman itu mengguncang batin saya sadar bahwa tidak ada satupun yang kebetulan. Hari itu dimulai seperti biasa. Namun ada rasa gelisah yang sulit diabaikan. Sebuah energi aneh mengelilingi saya, bukan energi negatif, tetapi sebuah tarikan. Tarikan yang memaksa saya berhenti dan mendengarkan sesuatu di dalam diri saya. Ketika akhirnya saya duduk dalam diam, saya teringat pada sebuah teknik meditasi kuno yang pernah saya baca bertahun-tahun lalu. Teknik yang konon digunakan oleh para pertapa tua untuk berkomunikasi dengan kebijaksanaan tertinggi, dengan suara langit, bahkan dengan penjaga spiritual mereka. Saya hampir tidak ingat detailnya, tetapi satu hal tetap jelas. Jika Anda melakukan meditasi ini dengan hati yang benar-benar terbuka, Anda tidak akan kembali dengan diri yang sama. Kalimat itu seperti terbakar dalam ingatan saya. Dan hari itu, entah mengapa, saya merasa siap menghadapinya. Saya duduk. Saya menutup mata. Saya menarik napas panjang, lebih dalam daripada biasanya. Seolah udara membawa saya menjauh dari dunia fisik dan masuk ke ruang hening yang begitu asing, namun terasa familiar. Saya mulai mengikuti langkah-langkah meditasi kuno tersebut, menurunkan napas sampai hampir tidak terasa, membiarkan tubuh seolah-olah bukan milik saya lagi, dan mengizinkan pikiran turun ke tempat yang lebih sunyi, lebih tua, lebih murni. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya keheningan. Tetapi kemudian, sesuatu yang sangat lembut mulai muncul. Sebuah getaran ringan di dada saya, seperti sentuhan pertama dari energi yang sangat halus. Rasanya hangat, seperti tangan yang menenangkan, seperti seseorang yang mencoba mengatakan, "Aku di sini." Saya membuka diri. Saya pasrah. Dan saat itu terjadi, sesuatu yang membuat seluruh perjalanan ini berubah selamanya. Sebuah cahaya. Tidak, bukan cahaya fisik. Cahaya batin. Cahaya yang muncul tepat di titik antara kesadaran dan mimpi. Warnanya, sulit dijelaskan. Bukan putih. Bukan emas. Tapi seperti gabungan dari keduanya, bercampur dengan sesuatu yang tidak pernah saya lihat dalam hidup nyata. Cahaya itu tidak menyilaukan. Justru lembut, seperti menatap sesuatu yang penuh kasih, penuh kejujuran. Ketika cahaya itu semakin mendekat, saya merasakan sesuatu yang lain, sebuah kehadiran. Sebuah kesadaran yang bukan milik saya, namun juga tidak asing. Energi itu terasa tua. Tidak seperti usia manusia, tetapi jauh lebih kuno, seperti energi yang ada sebelum waktu itu sendiri terbentuk. Tetapi anehnya, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah ketenangan mendalam. Saya merasa terlindungi. Dan saat saya tenggelam lebih dalam, saya mulai mendengar sesuatu. Bukan suara keras. Bukan bisikan telinga. Tetapi semacam pesan yang langsung masuk ke dalam hati saya. Suara tanpa suara. Kata tanpa kata. Namun maknanya, jelas. Kau dipanggil karena hatimu siap. Saya tidak tahu apa artinya. Tapi perasaan di dalam dada saya menguat. Ada tekanan lembut, seperti energi mulai bergerak, membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Saya mulai merasakan tubuh saya semakin ringan. Pikiran saya semakin luas. Dan perlahan, batas antara saya dan sesuatu yang lebih besar mulai memudar. Saya tidak tahu apakah saya memasuki dimensi spiritual, atau hanya kedalaman jiwa saya sendiri. Namun pengalaman itu begitu nyata sehingga tidak mungkin hanya imajinasi. Rasanya seperti saya memasuki ruang yang telah lama menunggu saya. Sebuah ruang batin yang tertutup oleh kebisingan dunia. Dan hari itu, pintunya akhirnya terbuka. Saya mulai melihat gambaran. Kabur pada awalnya. Namun semakin lama semakin jelas. Seperti seseorang menyalakan lentera di ruangan gelap. Saya melihat bayangan bentuk, gerakan lembut,
bahkan aliran energi yang bergerak seperti asap yang mengikuti arus angin. Dan kemudian, saya melihat sosok itu. Sebuah siluet berdiri di tengah cahaya. Tinggi, anggun, tidak sepenuhnya manusia, namun juga tidak asing. Saya tidak melihat wajahnya, namun saya bisa merasakan esensi dari kehadirannya. Kehangatan, perlindungan, kebijaksanaan yang tak terukur. Saya terpaku. Napas saya tercekat. Jantung saya berdetak pelan namun kuat. Dan kemudian sosok itu mengangkat tangannya. Gerakan lambat namun penuh makna. Seolah ia memanggil saya mendekat. Seolah ia ingin menunjukkan sesuatu kepada saya. Saat saya melangkah, dunia di sekitar saya berubah. Dalam sekejap, saya seperti ditarik ke dalam ruang yang berbeda. Ruang tanpa dinding, tanpa lantai, tanpa langit. Ruang yang dibuat sepenuhnya dari energi. Segalanya bergerak dengan ritme yang tidak dapat dijelaskan, seperti denyut jantung alam semesta itu sendiri. Saya merasa tubuh saya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena saya tahu, apapun yang terjadi setelah ini akan mengubah hidup saya selamanya. Dan saat itu terjadi, saya mendengar suara lagi. Namun kali ini lebih jelas, lebih kuat, dan lebih dekat. Dengarkan. Karena apa yang akan kau lihat adalah kebenaran yang selama ini menunggu untuk ditemukan. Saya menelan ludah. Tangan saya berkeringat meski tubuh saya seolah tidak lagi material. Saya bersiap. Karena saya tahu, sesuatu yang besar akan datang. Saat suara itu menggema di dalam diri saya, sesuatu mulai berubah dalam cara saya merasakan ruang spiritual tempat saya berada. Getarannya meningkat, bukan seperti suara keras atau gelombang tiba-tiba, tetapi seperti energi yang perlahan naik, mengalir dari bawah, melalui tulang belakang, dan menyelimuti seluruh kesadaran saya. Rasanya seperti berada dalam arus sungai yang membawa saya menuju sumber cahaya yang lebih besar. Saya tidak bergerak secara fisik, tetapi jiwa saya melangkah maju. Ada dorongan tak terlihat yang memandu saya, lembut namun tegas, seolah memastikan saya tidak berpaling atau ragu. Setiap langkah batin yang saya ambil membuat cahaya di sekitar saya semakin hangat, semakin hidup, dan semakin mengungkapkan bentuk-bentuk yang sebelumnya tersembunyi dalam kabut spiritual itu. Sosok bercahaya yang tadi saya lihat kini mulai memiliki wujud yang sedikit lebih jelas. Bukan wajah, bukan detail manusia, tetapi pola cahaya yang bergerak mengikuti ritme napasnya. Seperti sayap besar yang menyebar dari belakangnya, bukan dalam bentuk bulu, tetapi dalam bentuk energi murni, bergetar seperti gelombang terang yang sedang menyampaikan sesuatu. Dan saat saya semakin dekat, sebuah kesadaran muncul dalam diri saya, kehadiran itu bukan sekadar energi. Itu adalah entitas. Sebuah makhluk cahaya. Penjaga. Pemandu. Atau mungkin, malaikat. Saya tidak tahu nama atau tingkatannya. Saya tidak tahu apakah ia telah mengikuti saya sejak lama atau baru muncul hari itu. Namun saya merasakan sesuatu yang tidak bisa ditipu oleh pikiran manusia, bahwa kehadiran ini mengenal saya lebih dalam daripada saya mengenal diri saya sendiri. Saya berhenti. Atau lebih tepatnya, energi saya berhenti bergerak. Dan sosok itu juga berhenti. Ruang tidak berubah, tetapi suasananya berubah, menjadi lebih hening, lebih suci, seperti seolah saya berada di tempat yang tidak semua orang bisa masuki. Kemudian, suara itu datang lagi. Tidak keluar dari mulut sosok tersebut, tetapi dari inti cahaya yang merupakan dirinya. Apa yang akan kau lihat bukanlah masa depan, bukan masa lalu, tetapi kebenaran yang tertanam di dalam dirimu. Saya merasakan getaran dalam dada saya. Kata-kata itu seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat. Dan sebelum saya sempat bertanya, sosok itu menggerakkan tangannya, dan dunia di sekitar saya pecah menjadi ribuan titik cahaya. Bukan hancur, bukan meledak, tetapi berubah. Seperti tirai ditarik, dan realitas di baliknya mulai muncul. Titik-titik cahaya itu bergerak dalam pola yang kompleks, seperti sedang membentuk sesuatu. Lama sekali saya hanya melihat cahaya berputar, berubah, membungkus, dan bergerak mengikuti ritme tertentu. Ritme yang, entah mengapa, terasa familiar bagi bagian terdalam diri saya. Dan perlahan, bentuk itu muncul. Pertama berupa lingkaran. Kemudian menjadi spiral. Spiral itu berputar semakin cepat, lalu berhenti tepat di depan saya. Dan dalam spiral itu, saya mulai melihat gambaran. Gambar pertama, saya sendiri,
Duduk sendirian di sebuah ruangan yang kosong. Mata saya tertutup. Bahu saya tegang. Wajah saya tampak lelah. Saya mengenali momen itu. Saya telah melewati hari-hari di mana saya merasa seolah dunia terlalu berat, seolah ada sesuatu yang hilang namun saya tidak tahu apa itu. Gambar kedua muncul tepat setelahnya. Saya berjalan di tengah kerumunan, tetapi meski banyak orang di sekitar, saya tetap merasa sendirian. Perasaan terasing yang aneh, perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang saya rasakan. Saya pernah merasakannya, tetapi melihatnya dari luar membuat saya sadar betapa dalamnya rasa itu. Gambar ketiga, saya melihat diri saya kecil. Duduk di kamar sempit penuh mainan. Saya memegang sebuah buku tua, buku yang dulu diberikan oleh seseorang yang saya cintai. Saya tidak ingat detailnya dengan jelas, tetapi gambar itu menimbulkan emosi kuat dalam diri saya. Ada sesuatu tentang masa kecil saya yang seolah ingin muncul ke permukaan. Saya menatap gambar-gambar itu sambil mencoba memahami. Lalu suara itu kembali berbicara. Ini adalah lapisan dirimu. Luka, pencarian, kerinduan. Kau membawanya bertahun-tahun. Dan meditasi ini membuka apa yang pernah kau tutup. Saya menarik napas panjang. Meski ini bukan dunia fisik, saya merasakan dada saya naik dan turun. Rasanya seperti saya mulai mengerti sesuatu. Sebuah pola, sebuah pesan tersembunyi di balik gambar-gambar itu. Lalu spiral cahaya itu berubah warna dari emas menjadi biru tua. Warna yang begitu tenang, begitu dalam. Spiral itu mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi masa lalu saya, tetapi sesuatu yang lebih tinggi. Saya melihat diri saya dikelilingi cahaya lembut. Saya duduk bermeditasi, tetapi kali ini bukan di ruangan kosong. Saya berada di tempat lain. Tempat yang terasa sangat sakral. Tanahnya bercahaya. Udara bergetar seperti ada nyanyian lembut yang tidak terdengar oleh telinga tetapi terasa oleh jiwa. Dan di belakang saya, ada sosok yang sama dengan yang kini berdiri di depan saya. Ia telah ada di sana. Berkali-kali. Saya tidak melihatnya sebelumnya, tetapi ia melihat saya. Ia menunggu sampai saya siap. Sampai saya berani tubuh dan jiwa saya terbuka. Saya hampir tidak bisa menahan emosi ketika menyadari hal itu. Spiral cahaya kembali berubah. Kali ini menunjukkan simbol-simbol, tidak sepenuhnya huruf, tidak sepenuhnya angka. Lambang-lambang kuno yang bergerak dan berputar, seolah masing-masing mengandung makna. Saya tidak mengenal bahasa itu, tetapi bagian terdalam saya memahami artinya. Kau tidak tersesat. Kau dipandu. Kata-kata itu muncul bukan sebagai suara, tetapi sebagai getaran yang menyebar ke seluruh ruang. Saya merasa tubuh spiritual saya bergetar. Dan seolah-olah spiral cahaya itu dapat membaca hati saya, ia mulai menunjukkan gambaran lain, sesuatu yang membuat jantung saya berhenti sejenak. Saya melihat sebuah jalan. Bukan jalan dalam dunia fisik, tetapi sebuah jalan cahaya yang membentang jauh ke depan. Di sepanjang jalan itu terdapat titik-titik terang seperti bintang, masing-masing berdenyut lembut, seperti tanda atau penunjuk arah. Dan di ujung jalan itu, ada altar cahaya dengan sesuatu di atasnya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi saya merasakan magnet energi dari objek itu. Seolah-olah itu adalah jawaban, kunci, atau pesan yang menunggu saya. Sosok cahaya itu kemudian berbicara lagi. Untuk memahami hasil meditasi ini, kau harus berjalan melalui jalan ini. Namun ingat, tidak semua yang kau lihat akan mudah diterima. Tetapi semuanya akan membebaskanmu. Saya merasakan tangan saya gemetar. Tidak ada tubuh fisik di sini, tetapi rasa itu nyata. Saya menatap jalan itu, lalu menatap sosok cahaya di depan saya. Ia hanya menundukkan kepala sedikit, seperti memberi izin. Saya menelan udara, atau mungkin energi, dan melangkah. Langkah pertama saya membuat jalan itu bersinar lebih terang. Titik-titik cahaya di sampingnya mulai bergerak perlahan, mengikuti saya. Seolah-olah mereka mengakui perjalanan ini. Atau mungkin mereka menopang saya agar tidak tersesat. Saya melangkah lagi. Dan lagi. Semakin saya berjalan, semakin saya merasakan sesuatu berubah dalam diri saya. Bukan fisik, bukan emosi, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Seperti ada lapisan kabut di dalam jiwa saya yang perlahan mulai menghilang. Saya tidak tahu apa yang menunggu di ujung jalan itu. Namun satu hal yang pasti. Saya mulai merasakan bahwa hasil dari meditasi kuno ini, bukan hanya tak terduga.
tetapi jauh lebih besar dari apapun yang pernah saya bayangkan. Jalan cahaya yang saya lalui semakin memanjang, seperti tidak memiliki ujung yang pasti. Namun setiap langkah membuat sesuatu di dalam diri saya berubah. Rasanya seperti perjalanan ini bukan hanya tentang berjalan menuju sebuah tempat, tetapi tentang memasuki ruang-ruang batin yang selama ini tertutup rapat. Semakin jauh saya melangkah, semakin banyak lapisan diri saya yang terasa dilepaskan. Ketakutan, keraguan, bahkan suara-suara dalam pikiran yang biasanya membuat saya mundur, mulai menghilang satu persatu. Titik-titik cahaya di sekitar jalan itu bergerak seperti makhluk hidup yang lembut. Mereka bergetar perlahan, seolah menyesuaikan frekuensi dengan langkah saya. Ada beberapa saat ketika saya merasa seolah mereka sedang berbicara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan emosi. Ketika saya merasa ragu, mereka memancarkan ketenangan. Ketika saya merasa bingung, mereka memancarkan kejelasan. Ketika saya merasa sendirian, mereka memancarkan kehangatan. Saya mulai menyadari bahwa titik-titik cahaya ini bukan sekadar energi. Mereka adalah memori, pesan, atau bahkan serpihan dari perjalanan jiwa saya yang terdalam. Setiap denyut cahaya membawa sesuatu yang sangat familiar, tetapi saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Perasaan itu begitu kuat, seolah sebagian dari diri saya yang hilang sedang kembali satu persatu. Setelah beberapa waktu berjalan, atau mungkin tidak ada waktu sama sekali di dunia ini, saya tiba pada bagian jalan yang berbeda dari sebelumnya. Cahaya di sekeliling saya berubah dari putih keemasan menjadi biru tenang yang sangat dalam. Warna itu membuat suasana terasa seperti berada di dasar samudera yang penuh kedamaian. Hening, namun sangat hidup. Di depan saya melihat sebuah gerbang yang terbuat dari cahaya murni. Bukan gerbang fisik, tetapi bentuknya jelas, dua pilar cahaya tinggi yang bergetar lembut, dengan satu garis horizontal terang memanjang di atasnya. Gerbang itu tidak memiliki pintu, namun energinya mengisyaratkan bahwa hanya mereka yang siap yang dapat melangkah melewatinya. Saat saya berdiri di depan gerbang tersebut, saya merasakan sesuatu dalam diri saya seperti diuji. Bukan ujian berat, tetapi semacam penilaian batin. Gerbang itu bertanya tanpa kata, apakah kau siap untuk melihat kebenaran berikutnya? Apakah hatimu siap tanpa takut? Saya menarik napas batin dan mengangguk, meskipun tidak ada tubuh fisik untuk melakukan hal itu. Namun gerbang itu merespons. Cahaya di sekelilingnya bergetar pelan, lalu mulai membuka ruang di baliknya. Energi bergerak seperti kabut yang terbelah dengan lembut. Dan ketika saya melangkah melewatinya, dunia di baliknya membuat saya terdiam. Saya berada di sebuah ruang yang tampak seperti langit tanpa batas. Namun tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada matahari. Semuanya tampak seperti cahaya lembut yang tidak berasal dari satu sumber tertentu. Ruang itu kosong, tetapi penuh. Sunyi, tetapi syarat dengan kehadiran. Di tengah ruang itu, ada sebuah lingkaran besar yang terbuat dari simbol-simbol kuno. Simbol-simbol itu tampak melayang di udara, bergerak seperti aliran sungai yang mengikuti pola tertentu. Mereka tidak hanya bercahaya, mereka hidup. Setiap simbol berputar dengan ritme yang berbeda, dan ketika mereka bertemu satu sama lain, cahaya mereka menyatu dan menciptakan bentuk baru. Saya mendekati lingkaran itu. Dan ketika saya cukup dekat, saya melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah lingkaran itu, ada cahaya kecil. Sangat kecil. Seperti titik bintang. Namun intensitasnya tidak bisa saya gambarkan. Cahaya itu bukan hanya terang. Cahaya itu memanggil. Saat saya berdiri di hadapannya, suara yang telah membimbing perjalanan ini kembali berbicara. Tidak dari luar, tetapi dari dalam lingkaran energi itu. Ini adalah inti dari perjalananmu. Ini adalah bagian dari dirimu yang telah lama tertutup oleh ketakutan, keraguan, dan kebisingan dunia. Saya menatap titik cahaya itu dengan rasa penasaran yang mendalam. Cahaya kecil itu mulai berdenyut. Setiap denyutnya membuat lingkaran simbol di sekelilingnya bersinar lebih terang. Dan entah bagaimana, saya merasakan denyut itu juga di dalam dada saya. Seperti ada koneksi antara cahaya itu dan inti jiwa saya sendiri. Saya mengulurkan tangan batin saya, atau lebih tepatnya niat saya, dan ketika saya melakukannya, cahaya kecil itu meledak menjadi ribuan serpihan cahaya halus yang melayang ke arah saya. Sama sekali tidak menyakitkan. Justru sebaliknya, rasanya seperti menerima pelukan hangat dari sesuatu yang telah lama saya rindukan. Cahaya itu masuk ke dalam diri saya. Dan ketika itu terjadi, semuanya berubah. Saya melihat masa lalu saya.
Namun bukan seperti cuplikan film atau ingatan samar. Tidak. Saya merasakannya seolah saya berada di sana lagi. Saya melihat saat-saat ketika saya merasa tidak cukup baik. Ketika saya merasa tidak didengar. Ketika saya meragukan nilai diri saya. Ketika saya menyembunyikan rasa sakit di balik senyum. Ketika saya berpura-pura kuat padahal hati saya retak. Saya melihat semuanya, sekaligus merasakannya dilepaskan. Semua rasa sakit yang pernah saya simpan begitu dalam mulai terangkat seperti kabut yang diterbangkan angin. Cahaya itu membawa rasa hangat yang menenangkan setiap sudut luka batin saya. Seolah berkata, kau tidak sendirian. Kau tidak pernah sendirian. Saya jatuh berlutut, tidak secara fisik, tetapi batin saya tersungkur dalam kelegaan. Beban yang bahkan tidak saya sadari menempel pada jiwa saya mulai menghilang satu persatu. Sungguh aneh bagaimana sebuah meditasi kuno bisa membawa saya pada titik ini. Namun pada saat yang sama, saya merasa bahwa meditasi ini bukan sesuatu yang saya pilih secara acak. Saya dipanggil. Saya dipandu. Saya dijemput oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari pemahaman saya. Tiba-tiba lingkaran simbol di sekitar saya bergerak lebih cepat. Mereka berputar seperti pusaran energi yang semakin intens. Ruang di sekitar saya mulai bergetar. Saya merasakan perubahan besar akan terjadi, lebih besar daripada apapun yang telah saya lihat di perjalanan ini. Dan benar saja. Simbol-simbol itu berhenti berputar secara bersamaan, lalu membentuk sebuah pintu bercahaya tepat di depan saya. Bentuknya sederhana, tetapi energinya sangat kuat. Dari pintu itu, saya mendengar suara lain, lebih lembut, lebih hangat, hampir seperti suara seseorang yang saya kenal sepanjang hidup saya, tetapi tidak pernah saya dengar sebelumnya. Masuklah. Di balik pintu ini, kau akan menemukan jawaban yang selama ini kau cari. Jantung batin saya berdetak kencang. Saya tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa saya ke bagian paling penting dari perjalanan ini. Bagian yang akan mengungkapkan hasil tak terduga dari meditasi kuno yang saya coba. Saya mendekati pintu cahaya itu dengan perlahan. Setiap langkah membuat cahaya di sekitarnya berdenyut, seolah-olah pintu itu merespons kehadiran saya. Saya mengangkat tangan. Saya menyentuhkan telapak saya pada permukaan pintu itu. Dan tepat saat cahaya itu menyelimuti saya sepenuhnya, saya melihatnya. Saya melihat kebenaran yang selama ini menunggu saya. Cahaya dari pintu itu menyelimuti saya sepenuhnya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menenangkan, seperti dipeluk oleh sesuatu yang memahami seluruh perjalanan jiwa saya sejak awal. Saat saya melewati pintu itu, dunia yang muncul di baliknya membuat saya terdiam, dan untuk sesaat saya berpikir bahwa saya tidak sedang melihat tempat, tetapi sedang melihat kebenaran yang terwujud dalam bentuk. Saya berada di sebuah ruang yang terasa seperti gabungan antara surga dan bagian terdalam dari hati manusia. Tanahnya berkilau seperti debu bintang. Udara bergerak lembut seperti sedang bernapas. Dan di tengah ruang itu, saya melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuh batin saya bergetar. Ada sebuah cermin. Cermin yang berdiri tegak, tanpa bingkai, terbuat dari cahaya murni. Permukaannya tidak memantulkan seperti cermin biasa. Justru terlihat seperti air yang berkilau lembut, seolah menyimpan rahasia yang belum pernah tersentuh. Saya mendekat perlahan. Setiap langkah terasa seperti satu tarikan nafas panjang menuju sesuatu yang sangat penting. Saya merasakan energi yang keluar dari cermin itu. Energi lembut, penuh kasih, tetapi juga kuat, seperti mampu menembus lapisan jiwa terdalam saya. Ketika saya berdiri tepat di depan cermin itu, saya melihat diri saya. Namun itu bukan saya yang biasanya saya lihat. Bukan tubuh saya. Bukan wajah saya. Bukan bayangan fisik. Yang saya lihat adalah versi diri saya yang selama ini tersembunyi. Diri saya yang penuh cahaya. Diri saya yang bebas dari luka. Diri saya yang tidak takut. Diri saya yang selalu percaya pada dirinya sendiri. Diri saya yang terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih suci, lebih murni. Saya melihat diri saya yang seharusnya saya kenali sejak dulu, jiwa saya yang sejati. Saat saya menatap pantulan itu, suara lembut kembali berbicara. Inilah dirimu yang sebenarnya. Bukan yang dunia bentuk. Bukan yang ketakutanmu bentuk. Tetapi dirimu yang diciptakan dengan cinta oleh sumber. Saya merasakan air mata batin mengalir, bukan karena sedih, tetapi karena saya akhirnya mengerti. Selama ini saya berusaha mencari jawaban dari luar. Berusaha mencari tanda.
berusaha mencari makna, berusaha mencari pesan. Namun, pesan itu sudah ada. Sudah ada di dalam diri saya. Saya hanya perlu diam, dan cukup berani untuk melihatnya. Cermin itu kemudian berubah. Pantulannya bergeser, menampilkan bukan hanya cahaya, tetapi perjalanan hidup saya. Saya melihat momen ketika saya merasa jatuh, tetapi saya tetap bangkit. Saya melihat saat-saat ketika saya merasa sendirian, tetapi sesungguhnya saya dijaga. Saya melihat detik-detik ketika saya hampir menyerah, tetapi ada kekuatan kecil dalam diri saya yang berkata, "Lanjutkan." Dan sekarang saya tahu, kekuatan kecil itu bukan kebetulan. Itu adalah bisikan dari malaikat. Dari cahaya. Dari sumber. Dari diri saya sendiri. Tiba-tiba, cermin itu bergetar pelan dan memantulkan cahaya lembut yang menyebar ke seluruh ruangan. Ketika cahaya itu menyentuh saya merasa seperti sedang menyatu kembali dengan sesuatu yang pernah terpisah. Seperti menemukan bagian terakhir dari teka-teki yang sudah lama hilang. Saya mendengar suara itu lagi, lebih hangat dari sebelumnya. Kau mencari meditasi kuno, tetapi yang kau temukan adalah jati dirimu. Dan itulah hasil yang tidak terduga. Saya memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu meresap sepenuhnya. Saat saya membuka mata kembali, saya melihat sosok cahaya yang menuntun perjalanan saya sejak awal muncul di sisi cermin. Ia berdiri diam, memancarkan kedamaian yang tak bisa saya gambarkan. Sayap energinya bergetar lembut, seolah menyampaikan pesan tanpa kata. Saya menatapnya, dan meski tidak ada suara keluar, saya mengerti apa yang ingin disampaikan. Tidak ada yang kebetulan. Perjalanan ini adalah panggilan. Dan saya menjawabnya. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, mengarahkan telapak energinya ke arah saya. Dari tangannya, sebuah cahaya kecil keluar, sebuah titik cahaya seperti yang pernah saya lihat sebelumnya. Tetapi kali ini lebih terang, lebih murni, lebih hidup. Cahaya itu melayang ke arah saya dan masuk ke dalam dada saya. Saat cahaya itu menyatu dengan diri saya merasakan getaran yang menyebar ke seluruh batin saya. Getaran penuh cinta, penuh keyakinan, penuh kejelasan. Lalu saya mengerti. Saya tidak hanya melihat diri saya yang sejati. Saya sedang dilahirkan kembali sebagai diri saya yang sejati. Ruang itu mulai berubah. Cahaya di sekitarnya bergerak bagaikan ombak yang hendak kembali ke samudera asalnya. Simbol-simbol kuno yang tadi melayang kini mulai padam satu persatu, seperti lilin yang meredup setelah menjalankan tugasnya. Dan perlahan, dunia itu memudar. Sebelum semuanya hilang, suara itu berbicara untuk terakhir kalinya. Bawalah cahaya ini kembali. Gunakan saat kau lemah. Bagikan saat kau kuat. Dan ingat, kami selalu bersamamu. Saya merasakan tubuh batin saya ditarik dengan lembut. Bukan seperti terhisap, tetapi seperti kembali ke tempat yang sudah saya kenal. Cahaya itu semakin memudar. Ruang spiritual perlahan menghilang. Dan tiba-tiba, saya membuka mata. Saya kembali di dunia fisik. Namun semuanya terasa berbeda. Udara. Ruangan. Diri saya. Ada keheningan dalam diri saya yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh. Saya menyentuh dada saya perlahan. Masih terasa hangat. Masih terasa berdenyut. Masih terasa hidup. Saya menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa benar-benar hadir. Benar-benar kuat. Benar-benar melihat. Meditasi kuno ini membawa saya pada perjalanan yang tidak pernah saya bayangkan. Mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah saya duga. Dan yang paling penting, membangunkan versi diri saya yang selama ini tertidur. Saya menatap tangan saya. Saya tersenyum. Dan dengan suara pelan, saya berkata kepada diri saya sendiri, dan kepada cahaya yang telah menuntun saya. Terima kasih. Jika ada seseorang yang mendengarkan perjalanan ini sekarang, saya ingin mengatakan satu hal. Ketika hidup terasa berat, ketika dunia menjadi bising, ketika hatimu lelah, mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu adalah panggilan. Panggilan untuk kembali ke dalam diri. Panggilan untuk mendengar bisikan lembut dari langit. Panggilan untuk menemukan cahaya yang selalu ada di dalam dirimu. Dan ketika kau siap, kau akan tahu. Karena cahaya itu akan memanggil namamu sekali lagi.